Reza Gladys telah berhasil membuat Nikita Mirzani menjadi tersangka dan ditahan. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Disinggung soal kata damai, Reza Gladys lewat kuasa hukumnya Julianus Sembiring menyangkal upaya tersebut. Julianus menegaskan bahwa pihaknya memastikan agar tuntutan atas Nikita Mirzani tetap berjalan. Julianus berdalih bahwa kliennya berpedoman terhadap ketaatan hukum. Buntut laporan ini, Nikita Mirzani disebut-sebut geram dengan perangai Reza Gladys. Tidak mau asumsi publik liar, Reza Gladys menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mencari keributan dengan Nikita Mirzani. Reza Gladys beralasan bahwa laporan tersebut demi pembelaan diri terhadap tudingan-tudingan dari Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, Reza Gladys juga tidak ingin hanya Nikita Mirzani dan asistennya saja yang menjadi tersangka. Reza Gladys menambahkan dua nama lain yang dijadikan tersangka. Kedua kandidat yang diinginkan menjadi tersangka itu buntut menyangkut dengan peristiwa pada 27 Oktober dan 13 November 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dr. Reza dan suaminya beserta didampingi oleh kuasa hukumnya sambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk berkonsultasi dengan para penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Sampaikan bahwa kehadiran mereka di Polres Metro Jakarta Selatan ini berhubungan dengan laporan yang mereka buat di Polda Metro Jaya kemarin. Melalui kuasa hukumnya Dr. Reza ini yang disampaikan kepada awak media bahwasanya orang yang akan dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan ini merupakan netizen atau buzzer. Dr. Reza juga menjelaskan bahwasanya dalam permasalahan ini dia sama sekali tidak menginginkan hal ini terjadi, namun sebagai bentuk pembelaan diri dia harus menempuh jalur hukum. Kenapa Dr. Reza kasih uang? Itu yang harus diselidiki. Teman-teman pahami nih, ada 120 atau 130 pertanyaan yang sudah diajukan untuk Nikita Mirzani. Terus untuk Mail itu ada 99 pertanyaan. Sekarang kan Nikita Mirzani ditahan, masih dalam proses penyidikan. Dia ditahan begitu. Ada dasar-dasar penahanannya, salah satunya jangan sampai melarikan diri dan lain-lain kan. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalau misalnya kasus ini sudah dianggap kelar oleh kepolisian, dia kan masih harus nyetor berkas ke jaksa. Ini gampang sekali penjelasanku ini. Nyetor berkas ke jaksa, jaksa review lagi melihat apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan pasal, apakah sudah sesuai dengan aturan. Kalau jaksanya bilang sudah sesuai, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau jaksanya menganggap itu tidak memenuhi unsur, jaksanya juga bilang ternyata tidak pas kronologi ataupun laporan yang dilaporkan atau yang disangkakan, yang didugakan oleh untuk Nikita Mirzani, itu bisa jadi lepas. Itu baru di kejaksaan. Bayangkan kalau misalnya lanjut di kejaksaan, jaksanya menuntut, masih ada lagi pengadilan. Kalau misalnya di pengadilan kalah, masih bisa lagi banding. Coba kalian lihat itu. Kan itu gampang penjelasannya. Tapi nanti kita lihat, ini kan sekarang masih tahap penyidikan, ditahan di proses penyidikan. Jadi jangan dulu, dan tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin penyidik tidak menanyakan persoalan ini. Tapi persoalan kenapa mereka menilai seperti itu ya kita nggak tahu. Kita serahkan aja. Dan yakin pasti PH-nya si Niki itu berpikir pengacara senior itu bro, bukan kaleng-kaleng. Mantap. Si Reza Gladys. Gak lupa gue ucapin dulu, ini Indonesia, negara demokrasi, dan kita sebagai warga sipil memiliki hak untuk berpendapat. Dalam kasus ini, dari sudut pandang gue, si Reza Gladys diduga melakukan usaha penyuapan untuk menutup mulut atau membungkam Kaniki. Pertanyaannya, kalau produk yang dijual si Reza Gladys itu aman, mengacu pada rekaman suara yang beredar di sosial media, mengapa dia sangat berusaha se-effort itu untuk menutup mulut Kaniki sampai terjadinya transaksi?
Dan jika si Reza Gladys ini menganggap atau merasa telah diperah, mengapa malah melakukan transaksi dan mentransfer sejumlah dana yang nominalnya tidak sedikit? Harusnya kalau memang produknya aman dan itu adalah tindakan pemerasan, langsung saja tempuh jalur hukum. Mengapa malah melakukan transaksi dan kemudian melaporkan, memutarbalikkan fakta seakan-akan itu adalah tindakan pemerasan? Dari sudut pandang gua, bisa jadi memang produknya nggak aman, ada yang nggak beres dengan produknya, sehingga dia lebih memilih melakukan suap ketimbang melapor kepada pihak yang berwenang. Ya mungkin dalam pikiran dia, kalau dia langsung melapor, justru dia yang akan terjerat hukum, karena dia tahu dan sadar betul produknya nggak beres. Dari itu dia lebih memilih melakukan suap. Logika kalau kita jadi dia, dan kemudian ada oknum yang melakukan pemerasan, sedang kita tahu dan sadar betul bahwa produk kita aman, langsung saja tempuh jalur hukum. Tapi dengan kasus yang terjadi kemudian mencuat, harusnya Reza Gladys pun dijadikan tersangka dan ditahan atas dugaan melakukan suap, dan produknya yang sudah ada di tangan Kaniki dan Doktif harus diperiksa, yang berkemungkinan justru dia yang akan terkena atau terjerat hukum dengan pasal berlapis karena melakukan tindakan penyuapan dan menjual produk yang berbahaya. Dengan kata lain, menipu masyarakat atau konsumennya. Oke, banyak dari kalian mungkin yang udah tahu bahwa si NM atau Nikita Mirzani dan asistennya namanya Mail itu ditahan ya selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan kasusnya dia, di mana katanya si Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan, terutama si asistennya itu ya kepada Reza Gladys, dokter skincare kecantikan, dan juga katanya ada indikasi pencucian uang atau money laundering. Oke, kalau seandainya yang pencucian uang, gue nggak begitu tahu kenapa bisa diindikasikan pencucian uang. Bisa yes, bisa no. Kita nggak tahu, tinggal nunggu hasil pemeriksaan. Tapi ini terkait pemerasan ya. Jadi kalau gue baca di portal berita, pemerasan ini kan dilakukan oleh si Mail. Karena si Nikita Mirzaninya ini nge-review produk skincare-nya si Reza Gladys, ya kan? Nah, terus si Reza Gladys itu anehnya malah nelfon si Mail sama si Nikita Mirzani. Gue nggak tahu, mungkin disuruh take down atau kayak gimana. Coba kalian bantu komen ya kan, karena gue nggak begitu ngikutin kasusnya. Cuma gue baca di portal berita nih, mungkin disuruh take down karena si Nikita Mirzaninya ini reviewnya katanya produk ini jelek. Terus katanya udah dikasih 4M. Coba lu bayangin semua, kenapa dia di review produknya. Nih kalau gue punya produk skincare itu ya, ketika gue di review dan orang itu bilang bahwa produk gue jelek, gue mau nanya, ya kan, ini kenapa produknya lu bisa bilang jelek, kekurangannya di mana gitu kan. Bukannya nelfon untuk di take down terus bayar 4M, terus katanya si Mailnya kan mintanya 5M gitu, terus malah dibayar 4M, terus jadilah akhirnya kasus pemerasan. Gue nggak tahu ya sekomplikated apa atau sebagaimananya kasus pemerasan ini, sekompleks apa gitu. Coba kalian bantu komen deh, kayak gimana sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kalau gue ya, yang tadi gue bilang bahwa kalau gue punya skincare terus gue di review produknya sama orang, ya gue tanya kekurangannya apa, nanti bisa diperbaiki ke depannya gitu. Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu ditahan di Polda Metro Jaya bersama asistennya Mail ya. Bukan mau ngomentarin Nikita Mirzani ditahan sih ya, nggak mau aku tuh, soalnya apa, nggak ngerti lah gimana itu urusan polisi, urusan penegak hukum. Nah, yang aku mau komentarin nih, kamera mukanya Nikita Mirzani. Jadi kan ya, banyak artis atau siapapun public figure itu kadang-kadang kan juga ada yang nggak lolos kamera wartawan. Nah ini Nikita Mirzani lolos kamera wartawan. Jadi dia ketika dia pakai kamera HP-nya dia dengan di kamera wartawan, mukanya sama, nggak berubah. Nggak yang ada bopeng-bopeng gitu. Jadi ada banyak public figure yang nggak lolos kamera wartawan karena entah kenapa kamera wartawan tuh pakai kamera apa, muka itu jadi beda banget gitu. Yang glowing itu jadi kayak bopengnya kelihatan, jerawat kelihatan, flek-flek kelihatan. Tapi Nikita Mirzani itu enggak, dia lolos
kamera wartawan dia tetap sama dengan dia kalau bikin konten atau di HP-nya dia sendiri. Nah kayak aku gini kan pakai filter, kelihatannya aja mulus ya. Padahal aslinya juga flagnya banyak gitu. Jadi ya mungkin wartawan bisa lah sedikit kameranya dibagusin dikit gitu, biar public figure tuh nggak kelihatan beda mukanya di kameranya sendiri, pakai kamera HP-nya sama kamera wartawan, supaya orang itu fokus sama kasusnya, ya kan. Ini kan banyak yang misalkan kasusnya apa tapi malah ngomentarin mukanya beda dengan pakai kamera wartawan.